Acara penyambutan keluarga besar dari pihak mempelai wanita. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Haji Jarwono dan Ibu Hajah Siti Masturo SPD dengan membawa mempelai pria bernama Agung Rizky Jamas. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan lantunan sholawat yang akan dikumandangkan oleh Ibunda Hajah Adia Fatoni, akan segera kami mulai. Teteh juga maju sama ibu. Salatullah Bunda salamullah ala Pengalungan bunga oleh Bunda mempelai wanita sebagai tanda penerimaan dari keluarga besar Bapak Haji Jarwono dan Ibu Hajah Siti Masturo, menerima keluarga besar Bapak Baldan Mursida dan Ibu Fitri Khairunisa. Silakan bersama dengan ayahanda. Bapak cukup. Mempelai wanita kami persilakan untuk bersama dengan mempelai pria. Silakan teteh bersama dengan ibunda. Ibu Haji nih. Salaman sering kecil mantu. Bapak Haji, katuran Bapak Haji. Ya baik, kami persilakan untuk diatur dan kami persilakan untuk membuka pintu. Mempelai pria dan mempelai wanita diiringi oleh kedua orang tua menuju pelaminan. Kami silakan. Di teleponan negator nih mas tunggu kan sabunan lupa mau siap Pak, ininya boleh dibawa ke sana. silakan ya. Matahari Kediaman mempelai pria. Aku nunggu nih mic dulu. Allahu Akbar. Waduh, udah ikut. Ibu Haji sering Bapak Haji berlari teh ya. Masih berdiri dulu biar dipoto. Ibu Haji dari sini. Mama dari sini ya. Pindah Mama di dari sini. sini. Masih berdiri dulu. Sama mama yang foto keren. nggih. Indah meriah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami persilakan kepada seluruh keluarga besar dari pihak mempelai pria dan juga pihak mempelai wanita. Kami silakan untuk menempati kursi yang telah kami sediakan. Mohon perhatian, acara kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak Lurah beserta staf juga RW dan RT di lingkungan setempat
Yang kami hormati keluarga besar mempelai wanita, keluarga Bapak Baldan Mursida dan Ibu Fitri Hairun Nisa. Yang kami hormati keluarga besar mempelai pria, keluarga Bapak Haji Jarwono dan Ibu Haja Siti Masturo SPD. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia antara Ananda Agung Rizky Jamas dengan Ananda Husna Febriani Mardia telah dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pasangan suami istri yang insya Allah akan membina bahtera rumah tangga sakinah mawadah warahmah, yang akad pernikahannya telah dilaksanakan pada hari Ahad 25 Mei 2025 di kediaman mempelai wanita. Untuk itu saat ini kita akan melaksanakan prosesi ngunduh mantu disertai sekaligus walimatul khitan Ananda Kakak Nairus, putra dari Bapak Irham Maghfuri Jamas SE dan Ibu Maulida Fortuna SAP. Hadirin yang berbahagia, kita awali pada acara hari Rabu 28 Mei 2025 dimulai dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda Ustazah Hajah Hadiah Fatoni SPD, kami silakan. Antara Ibu Haji serang. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Shadaqallahul Azim. Telah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ustadzah Haja Adia Fatoni atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama dari pihak keluarga besar mempelai wanita akan disampaikan oleh ayahanda dari mempelai wanita, yaitu yang terhormat Bapak Baldan Murtsida. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kepada junjungan kita, mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya minta maaf karena info ada sambutan ketika saya nyetir arah ke sini. Jadinya bingung siapa yang menjadi pemberi sambutan. Karena dari awal ditanya nggak ada, dan yang kami datang gitu aja gitu ya. Hadirin, alhamdulillah qadarullah,
anak saya telah memiliki keluarga atau secara gamblangnya mempunyai suami, dan Allah menakdirkan dapat jodoh dari wong kene kali ya. Jadi mungkin kalau betah dia ada di sini jadi orang sini, kami sekeluarga mohon untuk keluarga besar di sini membimbing dan menerima kekurangan dan membimbing apa yang harus rumah tangganya menjadi samawa. Hadirin saya hormati, saya ke sini datang bawa rombongan sudah pasti merepotkan dan akan memberikan atau menghabarkan bahwa saya punya saudara, apa yang sesuai apa yang dilantunkan sama Ibu Hajah tadi, lebih titik intinya kepada syukur sama Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabul lasyadid. Jadi saya bersyukur sama Allah. Ungkapan rasa syukur membawa saudara-saudara saya dari Puri Krakatau Hijau bahwa saya punya saudara, dan bersyukur sama Allah sesuai apa yang di dalam hadis disabdakan sama Rasulullah, la yadkhulul jannah qat'ur rahim. Jadi di samping kita bersyukur, alhamdulillah saya menambah saudara dan menyambung tali silaturahim dan menjauhkan untuk memutuskan tali silaturahim. Dengan itu mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan dan kita kerjakan didasari dengan niat karena Allah, karena yang kita inginkan adalah penuh dengan keberkahan atau ada dalam ridhonya Allah. Apapun yang kita laksanakan saudara, semua kalau didasari dengan niat Allah. Saya wanti-wanti sama mantu saya, kamu mendapatkan istri anak saya, jangan lupa niati karena Allah. Kalau niatnya karena cantik, nanti tua jadi keriput. Kalau niatnya dia nyetir bawa mobil, itu punya saya, punya bapaknya kali ya. Jadi niati karena Allah, bangun rumah tangga yang mawadah dengan niat karena Allah. Apapun niat karena Allah, malam pertama pun karena Allah, jangan karena emosi dan nafsu. Insya Allah anak-anaknya atau keturunannya akan soleh-solehah kalau didasari semua dengan karena Allah. Begitu juga mudah-mudahan saudara-saudara, apa yang telah terlaksana di Ahad kemarin itu dengan alhamdulillah lancar, dengan dukungan dari sana sini. Keluarga besar saya dari Garut tidak bisa menghadiri acara ini dikarenakan mereka banyak kepentingan dan jauh perjalanan, udah langsung pada pulang, dan saya bawa ke sini saudara-saudara yang di Puri Krakatau Hijau. Nah, saya akan mengabarkan ke saudara bahwa inilah mertua ataupun saudara saya yang baru dan menjadi keluarga saya yang baru di lingkungan Kubang Bale kalau nggak salah ya. Maaf juga karena saya baru kali ini punya mantu, dan kalau untuk pernikahan mungkin saya sering menyaksikan, tapi kalau untuk mulung mantu ngunduh mantu kali ya jarobang kene mah. Kalau di Garut mah mulung mantu gitu bapak-bapak. Jadi saya baru kali ini. Jadi gimana nanti mulung mantu itu kumahanya? Jadi kan saya baru ini. Mudah-mudahan tidak ada hal yang negatif dan kita berharap semua positif dan penuh keberkahan. Itu aja yang saya sampaikan, hanya sekedar sambutan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Subhanallah, ini adalah pesan dan nasihat dari orang tua langsung kepada putra-putri tercinta, menjadi keberkahan untuk Ananda berdua. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Baldan Mursida atas sambutan sekaligus juga penyambutannya, tujuan niat kesini lillahi ta'ala, insya Allah diberkahi. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dilanjutkan dengan sambutan dari pihak keluarga mempelai pria sekaligus juga. Mari kita simak dan dengarkan nasihat pernikahan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Hairus Saleh SAG. Kepada Bapak Ustadz Hairus Saleh, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal arwa kana Allah aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadaratul mukarramin wal muhtaramin,
al-alim, al-asatid wal asatidah yang saya hormati, keluarga besar yang dari keluarga besar dari Grogol Merak, yang mudah-mudahan senantiasa mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga besar dari Kubang Bale yang saya hormati. Pertama, mari senantiasa manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Dialah Allah tempat kita pasrah, berbakti dan mengabdi hanya kepadanya belaka. Dialah Allah yang telah memberikan demikian banyak kenikmatan, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat hadir di sebuah acara yang sakral, yaitu tasyakuran walimatul urus. Umat ini dari alam kejahilan, kemunafikan dan kesyirikan menuju kepada iman serta takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya melanjutkan sekedar tausiah atau nasihat perkawinan, pertama mewakili tuan rumah mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar yang dari Grogol yang telah hadir di kesempatan ini dalam acara ngunduh mantu, yang mudah-mudahan kehadirannya menambah keberkahan keluarga kita. Dan kemudian saya melihat ada iringan pengantin yang mudah-mudahan jadi doa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama doa untuk pasangan pengantin yang baru dinikahkan beberapa saat yang lalu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian selanjutnya tentunya permohonan maaf atas segala kekurangan, atas segala sesuatu yang tidak pantas atau kurang layak di tempat ini. Kami mewakili keluarga tentunya permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini adalah penghormatan yang diberikan kepada kita semua. Saya masuk ke materi saya selaku teman dari Ibu Hajah yang diminta untuk memberikan tausiah putranya dalam kegiatan pernikahan yang pernikahannya sudah dilangsungkan. Hari ini adalah kegiatan ngunduh mantu. Dan kemudian Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya tiada kenikmatan yang dirasakan lebih besar dari suatu kenikmatan yang biasanya anak muda memahaminya sebagai kenikmatan yang luar biasa. Oleh karena itu, kenikmatan inilah yang difahami bahwa tidak ada kenikmatan yang lebih besar dari sebuah kenikmatan sebuah pertemuan dalam sebuah akad nikah. Maka orang Jawa mengatakan yang namanya pernikahan itu nikmati sak klenteng, soroni sak rendeng. Jadi difahami oleh pengantin, nah menikah itu nikmati sak klenteng, cuman kecil nikmatnya. Tapi apabila kita bisa mengemasnya menjadi suatu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, maka kenikmatan yang sak klenteng itu akan menjadi kebahagiaan yang serendeng, yang panjang. Oleh karena itu menjadi perhatian kita bersama, terutama pengantin. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu digambarkan dalam sebuah syair begini. Ya lailutul, ya naumujul. Ini doanya pengantin ini, Bu. Wah malam memanjanglah, kening tengah iki, Bu. Ya lailutul, ya naumujul. Niki doanya pengantin siapa nih? Wahai malam memanjanglah, wahai kantuk hilanglah. Kalau malam sudah memanjang, kantuk sudah hilang, suasananya pengantin baru, maka bapak-bapak yang pengantin lama ini cukup mengenangnya. Pelaksananya adalah pengantin baru. Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan hidup ini dengan sebuah akdun nikah.
arbaun bisa'adatil mar'i, 4 perkara yang apabila kamu miliki 4 perkara ini kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, az-zaujus salih wa zaujatus salihah. Suaminya harus menjadi suami yang soleh dan istrinya harus menjadi istri yang solehah. Jadi syarat ditegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu adalah suaminya harus soleh, kemudian istrinya harus soleh. Soleh dalam artian yang diajarkan Allah kepada kita adalah taat kepada Allah dan Rasul. Boten bangkit rumah tangga sing lanangi nongkrong ning gardu main kartu ning gardu ronde sampai jam sios. Boten mantuk-mantuk. Mungkin saben jam kalih teh kemantuk. Rabine rajin baca Quran, sholatnya bagus, tetapi laki ini ngabrag wae. Ur bakal ketemu sakinah mawadah warahmah. Paling-paling sakinah mawadah warahmah kados wong jauh wong Sunda. Sakinah mawadah warahmah itu je ingkeun kajian geus aki-aki masih ngeunah. Sakinah mawadah warahmah. Jadi adinda jalani hidup ini dengan penuh ketentraman, dengan suatu tuntunan suaminya harus suami yang soleh dan kemudian istrinya menjadi istri yang soleh. Yang itu akan menjadi modal kalian berdua untuk mengarungi bahtera rumah tangga menjadi bahtera rumah tangga yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang Rasulullah mengatakan kedua, modal dari sebuah pernikahan yang diharapkan menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu adalah yang digambarkan Rasulullah itu suaminya adalah suami yang senantiasa memahami keadaan istrinya sebagai seorang istri. Karena wong wadon niku Bu perlu perhatian khusus. Wong wadon mah lamun perhatiane boten khusus kadang-kadang salah paham. Oleh karena itu perhatiannya harus khusus. Karena perempuan itu tidak perlu kemewahan yang luar biasa, tetapi perhatian menjadi sesuatu luar biasa. Maka karena itu para suami tentu perhatikan istrinya dengan baik agar kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu terbangun. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adinda, bahwa kita diperintahkan oleh Rasulullah harus baitul wasi, rumah tangganya rumah tangga yang terbuka. Rumahnya harus rumah yang luas sehingga dapat menerima seluruh keluarga, baik dari keluarga suaminya atau dari keluarga istrinya, sama-sama sebagai keluarga besar. Itu namanya tidak baitul wasi. Rumah kita bukan rumah yang luas. Kemudian hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sesungguhnya adalah persoalan-persoalan yang kecil yang apabila kita dapat menghayatinya dengan baik, ini akan menjadi modal bagi kita semua untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kemudian yang berikutnya lisanul dzakur, yang ketiga lisanul dzakur. Lisannya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun lakine lagi medamel raya tewenten inggriya napik boten kelingan selalu mendoakan suaminya yang sedang bekerja. Lisannya dipanjangkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan kebahagiaan, keselamatan terhadap pasangannya. Lisanul dzakur. Kemudian yang keempat adinda, qalbun syakur, hatinya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun diisungi duit 1 juta ngomongi alhamdulillah. Lamun 5 juta rada kencang semit, alhamdulillah 5 juta. Nah, jadi lamun alit diterima sebagai suatu
kenikmatan karena Allah sampun janji. Lain syakartum la azidannakum, lamun syukur mungkin ditambah sareng Allah. Tetapi lamun boten syukur, ketahuilah bahwa siksa Allah sangat pedih. Jadi lisanul zakur qalbun syakur, hatinya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur artinya menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan suami dengan suka hati, dengan kegembiraan yang sangat. Maka ketika diberikan sesuatu oleh suaminya, maka ucapkan alhamdulillah, ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala melalui tangan suami saya. Dan 4 hal ini menjadi penting bagi kita untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hidup dalam keluarga tentu banyak halangan dan tantangan. Maka tanamkan kesabaran yang baik dalam kehidupan kita. Tanamkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita senantiasa terjaga. Agar hidup kita senantiasa mendapat berkah Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat dari sebuah perjuangan hidup itu ketika hidup kita disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita ketika selesai melaksanakan sholat, biasanya kita sering memohon kepada Allah bahwa tidak ada tujuan hidup kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, adinda berdua, 4 hal yang disampaikan Rasulullah SAW. Yang pertama adalah suaminya harus menjadi suami yang soleh, istrinya harus menjadi istri yang soleha. Orang bisa bahagia amun lakine nganjar beni gadurunde main kartu, atau rabine hilang baik terlok mana di rumah, orang bakal ketemu bahagia. Kemudian yang keduanya baitul wasi, rumah tangganya harus rumah tangga yang luas, yang menerima seluruh aktivitas kehidupan keluarga kita, baik dari keluarga istri ataupun dari keluarga suami. Kemudian lisanul zakur, jangan pernah sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita yang selalu berzikir kepada Allah, memohon kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena hidup ini tidak akan ada manfaatnya kaya raya, duitnya banyak, mobilnya mengkilat, tetapi dia tidak bersyukur kepada Allah. Tidak ada manfaatnya hidup ini dengan segala kemewahan yang kita miliki ketika lisan kita tidak berzikir kepada Allah. Maka tanamkan dalam hati kita zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, karena Allah mengingatkan kita. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah, karena mengingat Allah itu akan menenteramkan hati. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, yang dikatakan Rasulullah adalah qalbun syakur, hatinya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah itu adalah menerima sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terbaik hari ini, dan ketika kita syukuri, insya Allah akan menjadi tambahan dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. 4 hal ini menjadi penting saya sampaikan. Saya bukan kiai, saya bukan ustadz. Kebetulan saya ini sahabatnya ibunda. Ibu, oleh karena itu saya diminta untuk memberikan tausiah nasihat kepada anandanya dalam sebuah kegiatan acara ngunduh mantu ini. Dan insya Allah ini adalah bagian dari hal penting dari kehidupan kita. Mulailah hidup Anda berdua dengan penuh kebahagiaan, yang kebahagiaan itu bukan hanya kehidupan bahagia di dunia, tetapi ada target khusus ke depan, yaitu bahagia akhirat. Makanya kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Murka orang tua kita adalah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadikan orang tua kita itu keramat hidupku di dalam mengabdikan hidup di daripada Allah Subhanahu wa taala. Selalu datang dan memohon doa kepada orang tua ketika orang tua kita masih hidup. Mumpung orang tua kita masih lengkap, mohon doa setulus-tulusnya agar hidup keluarga kalian dibimbing, kemudian menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang diharapkan.
Ananda berdua. Ini adalah bagian nasihat saya sebagai sahabat dari ibunda. Mudah-mudahan bagian ini adalah bagian kegembiraan saya terhadap sebuah acara yang sakral akad nikah ini, dan saya sesungguhnya rada ngiri. Kenapa rada ngiri? Saya termasuk orang tua yang belum menikahkan putra. Anak saya ada 3. Yang pertama itu lulus dari As-Saadah Cikesal, kemudian sarjana sastra Arab dari Lampung, dari UIN Lampung, tapi dereng nikah. Bukan wenten sing derbi perawan ayu. Aturan sounding nih gue promosi. Ya. Sampun medamel Bu, sampun medamel, tapi medamele ning proyek. Ora nyambung jar gue. Jadi wong sarjana sastra Arab kerjaan ini proyek. Jadi ini proyek ngurusi konstruksi jalan. Tahun sekitar 4 tahun saya nyambung keluarga, Bu. Nyambung keluarga, yaitu nyebrang balik lagi ke tempat saya dulu sekolah, pulang kampung, sehingga istri saya ada di Mancak, putrinya Kiai Haji Jasirun Hasan. Jadi saya sementara ini tinggal di Mancak, anak-anak saya tinggal di Lampung, dan biasanya kalau pengen ketemu itu luncuran ke Lampung, sehari 2 hari pulang ke Lampung. Kadang-kadang anak saya yang kesini. Ibu hadirin sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu, maaf, sebenarnya saya bukan aslinya bukan orang Lampung, karena bapak saya itu dari Kapudenok. Kemudian ibu saya dari Kedung Kemiri, kemudian saya kecil di Lubang Bale. Jadi saya itu kecil di Lubang Bale, Bu. Sekolahnya di Al-Herad Lingseng, tapi teteh saya ada di Lubang Bale. Dan kemudian saya kalau Sabtu Minggu saya pulang ke Lubang Bale, aduh sini waduk, makanya menrada kedereng ireng, bekas bengen gitu kan. Bekas sungai namun lagi rada irang nih gue, soalnya ngebak terus nih waduk kesini lagi zaman sekolah Sabtu Minggu mantukin nih Kubang Lesung. Makanya rencang-rencang nih Kubang Lesung maler kata. Jadi hampura kula Dede Kiai, Dede Ustad, tetapi karena anak baturi Ibu Masuro, jadi diende kangge nasihati kecile sing nikahan. Nong ya, 4 hal yang disampaikan pesan Rasul itu jadi ingatan. Insya Allah keluargamu akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Kepada kedua pengantin baru, hampura maring sedulur, maring bapak-bapak, tokoh masyarakat atau agama. Jadi hampura kula Dede Kiai, Dede Ustad cuman pernah sekolah sengen ning Delingseng sekolahnya. Jadi lulus sing Delingseng, kemudian merantau ning Lampung, lulus sarjana ning Lampung, derbi rakyat ning Lampung, rakyatnya ninggal pindah ning Mancak. Katanya, namun musim duren katurnya dolar ning Mancak, Bu. Tapi kula buatan derbi duren, tapi kata jualan ini pinggir jalan ning Mancak. Ampura atau nuhun penyampaian kula, mudah-mudahan sensitif niki wonten manfaatnya terutama kangge pengantin baru. Kula akhiri sareng wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.